Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika seorang raja tidak memakai mahkota, tidak duduk di singgasana, tidak dikelilingi pengawal, tidak memiliki istana megah, dan tidak meminta rakyat untuk menyebut namanya? Bahkan, mungkin ketika ia berjalan di tengah masyarakat, tidak ada seorang pun yang menyadari siapa dirinya. Namun, disitulah letak sebuah kisah yang menarik tentang Satrio Piningit. Sosok yang dalam berbagai cerita dan tafsir budaya Jawa sering digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tersembunyi, seorang pemimpin yang tidak mengejar kekuasaan, dan seorang pemimpin yang tidak sibuk menunjukkan dirinya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, Satrio Piningit, Raja Tanpa Mahkota. Apakah seorang raja harus memiliki mahkota? Apakah pemimpin sejati harus selalu terlihat? Ataukah kepemimpinan yang sebenarnya justru tidak membutuhkan simbol-simbol kekuasaan? Mari kita renungkan bersama. Dalam gambaran umum, seorang raja selalu identik dengan mahkota. Mahkota adalah simbol kekuasaan, singgasana adalah simbol kedudukan, istana adalah simbol kejayaan, dan rakyat adalah mereka yang berada di bawah kekuasaan sang raja. Namun konsep Satrio Piningit seringkali dibayangkan secara berbeda. Ia bukan sekedar sosok yang berkuasa karena memiliki jabatan. Ia justru digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan dari dalam dirinya. Karena itulah kita bisa menyebutnya Raja Tanpa Mahkota. Mengapa demikian? Karena mahkota hanyalah sebuah benda. Jabatan hanyalah sebuah kedudukan, kekuasaan hanyalah sesuatu yang dapat datang dan juga dapat pergi. Tetapi karakter, kebijaksanaan, ketenangan, dan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diperoleh. Seorang manusia bisa membeli pakaian mahal, bisa membeli mobil, bisa mendapatkan jabatan, bisa mendapatkan popularitas, tetapi ia belum tentu memiliki sebuah kebijaksanaan. Belum tentu ia mampu mengendalikan emosinya, belum tentu ia mampu menjaga lisannya, dan belum tentu ia mampu tetap rendah hati ketika mendapatkan kekuasaan. Karena itulah, jika kita berbicara mengenai Raja Tanpa Mahkota, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang kepemimpinan yang berasal dari dalam diri. Bayangkan dua orang. Orang pertama memakai pakaian sederhana, tidak memiliki jabatan, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak pengikut. Namun ketika berbicara, orang-orang merasa tenang. Nasihatnya sederhana, tetapi masuk ke hati. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak merasa dirinya paling benar. Ia hanya berbicara berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaannya. Kemudian ada orang kedua, memiliki jabatan tinggi, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak kekayaan, dan memiliki kekuasaan. Tapi setiap perkataannya dipenuhi dengan rasa kesombongan. Ia mudah marah, tidak mau mendengarkan orang lain, dan merasa bahwa dirinya selalu benar. Pertanyaannya, siapakah yang lebih layak disebut sebagai seorang pemimpin sejati? Inilah sebuah pertanyaan filosofis yang menarik, sebab pemimpin sejati tidak selalu ditentukan oleh posisi. Terkadang seseorang tidak memiliki jabatan, tapi mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Sebaliknya, seseorang bisa memiliki jabatan, tapi gagal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka, mahkota pertama seorang pemimpin sebenarnya bukan berada di atas kepala, tetapi berada di dalam hati. Salah satu gambaran yang sering muncul dalam kisah-kisah tentang sosok Satrio Piningit adalah sebuah ketenangan jiwanya.
Ia tidak digambarkan sebagai sosok yang mudah terpancing, tidak sibuk membalas setiap hinaan, dan tidak selalu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia lebih memilih diam ketika diam lebih baik. Ia berbicara ketika perkataannya memang diperlukan, dan ia bertindak ketika waktunya sudah tiba. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kehidupan modern. Karena kita hidup di zaman ketika hampir semua orang ingin terlihat, orang ingin menunjukkan keberhasilan, ingin menunjukkan kekayaan, ingin menunjukkan siapa dirinya, dan ingin mendapatkan pengakuan. Media sosial membuat manusia berlomba-lomba menunjukkan kehidupannya kepada dunia luar. Tetapi di tengah semua itu, ada sebuah nilai yang semakin langka, yaitu kemampuan untuk tidak perlu terlihat. Tidak semua hal harus dipamerkan, tidak semua keberhasilan harus diumumkan, tidak semua kebaikan harus diketahui orang, dan tidak semua orang harus mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Terkadang, diam adalah bentuk kekuatan sejati. Salah satu ujian terbesar manusia adalah keinginan untuk diakui. Kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dianggap pintar, ingin dianggap sukses, dan ingin dianggap penting. Namun, semakin bergantung seseorang kepada pengakuan orang lain, semakin mudah hidupnya dikendalikan oleh penilaian orang lain. Hari ini dipuji, ia bahagia. Hari besok dihina, ia marah. Hari ini mendapat dukungan, ia percaya diri. Dan besok mendapat kritikan, ia kehilangan arah. Sosok raja tanpa mahkota secara filosofis justru menggambarkan manusia yang tidak bergantung pada tepuk tangan dunia. Ia tahu siapa dirinya yang sejati. Ia tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Ia tidak membutuhkan semua orang untuk percaya kepadanya. Ia hanya perlu memastikan bahwa setiap langkahnya adalah benar, karena pada akhirnya waktu akan menjawab banyak hal. Kata piningit sering dipahami sebagai sesuatu yang disembunyikan atau belum menampakkan diri. Dalam konteks budaya dan cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, konsep tersebut telah mendapatkan banyak tafsir. Ada yang memahaminya secara spiritual, ada yang melihatnya sebagai simbol perubahan zaman, dan ada pula yang memaknai secara filosofis. Karena itulah, pembahasan tentang Satrio Piningit sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pertanyaan siapa orangnya, tetapi juga kepada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Nilai seperti apa yang dilambangkan oleh sosok tersebut? Sebab, apabila kita hanya sibuk mencari siapa orangnya, kita bisa kehilangan pesan yang mungkin jauh lebih penting. Pesan tentang kepemimpinan, pesan tentang ketenangan, pesan tentang keadilan, dan pesan tentang kesederhanaan. Ada sebuah prinsip sederhana. Sebelum memimpin orang lain, seseorang harus mampu memimpin dirinya sendiri, mampu mengendalikan kemarahan, mampu mengendalikan keserakahan, mampu mengendalikan keinginan untuk dipuji, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan ucapan, dan mampu bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Apa gunanya memiliki banyak pengikut jika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri? Apa gunanya memiliki jabatan jika ia tidak mampu berlaku adil? Apa gunanya memiliki kekayaan jika hatinya selalu merasa kurang? Maka, konsep raja tanpa mahkota dapat kita renungkan sebagai sebuah perjalanan menuju kedaulatan diri. Menjadi raja di atas diri sendiri, menjadi raja di atas manusia lain. Mungkin ada orang yang bertanya, di manakah letak Satrio Piningit? Siapa orangnya? Kapan akan muncul? Dan bagaimana ciri-cirinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang sangat menarik. Tetapi ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana
jika makna Satrio Piningit bukan hanya tentang mencari seseorang? Bagaimana jika kisah tersebut juga menjadi cermin bagi kita? Cermin untuk melihat apakah kita masih mudah marah, apakah kita masih suka merendahkan orang lain, apakah kita masih mengejar pengakuan, apakah kita masih mudah tergoda kekuasaan, dan apakah kita masih mengejar dunia tanpa batas. Karena mungkin sebuah zaman tidak berubah hanya karena muncul seorang pemimpin. Zaman juga berubah ketika manusia hidup di dalamnya mulai berubah. Menjadi besar tidak selalu berarti hidup mewah. Menjadi mulia tidak selalu berarti memiliki banyak harta. Menjadi kuat tidak selalu berarti mampu mengalahkan orang lain. Terkadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tetap sederhana ketika memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri. Tetaplah rendah hati ketika ia dipuji. Tetap tenang ketika dihina, tetap jujur ketika berbohong memberikan keuntungan, tetap membantu ketika tidak ada yang melihat, dan tetap berjalan di jalan yang diyakini benar. Meskipun tidak banyak orang yang mendukung, inilah karakter yang membuat seseorang memiliki mahkota yang tidak terlihat. Mahkota berupa integritas, mahkota berupa kebijaksanaan, mahkota berupa ketenangan, dan mahkota berupa hati yang tidak mudah dikuasai dunia. Di zaman sekarang ini, orang yang diam terkadang dianggap kalah. Orang yang tidak membalas dianggap tidak mampu. Orang yang memilih menjauh dianggap ia takut. Padahal diam tidak selalu berarti kelemahan. Ada diam karena tidak memiliki jawaban. Tetapi ada juga diam karena memahami bahwa tidak semua hal pantas dijawab. Satrio Piningit dalam tafsir filosofis dapat kita bayangkan sebagai sosok yang memahami perbedaan tersebut. Ia tidak membuang energinya untuk setiap konflik, tidak untuk semua provokasi harus dilayani, tidak semua hinaan harus dibalas, tidak semua tuduhan harus dijelaskan. Karena orang yang benar-benar mengenal dirinya tidak akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia membiarkan waktu yang akan berbicara. Ada sesuatu yang menarik dari konsep Piningit. Sesuatu yang tersembunyi tidak selamanya tersembunyi. Ada waktunya sesuatu muncul, ada waktunya sesuatu diketahui, dan ada waktunya kebenaran menjadi jelas. Namun, seringkali manusia tidak sabar. Kita ingin semuanya terjadi sekarang, ingin hasil sekarang, ingin sukses sekarang, ingin dikenal sekarang, ingin kaya sekarang, dan ingin dihargai sekarang. Padahal kehidupan memiliki waktunya sendiri. Seperti benih yang ditanam di tanah, hari pertama tidak terlihat apa-apa, hari kedua masih tidak terlihat, hari ketiga mungkin belum ada pertumbuhan, tetapi di dalam tanah proses sedang berlangsung. Begitu pula kehidupan manusia. Apa yang terlihat oleh dunia seringkali hanya hasil akhirnya. Tidak banyak orang melihat proses panjang di belakangnya. Maka jangan terlalu takut ketika hari ini belum terlihat hasilnya. Mungkin kita sedang berada di fase Piningit, sedang ditempa, sedang belajar, dan sedang dipersiapkan. Dalam banyak kisah kepemimpinan, masyarakat sering membayangkan pemimpin sebagai seseorang yang jauh di atas rakyat. Tetapi, konsep raja tanpa mahkota memberikan gambaran yang berbeda. Pemimpin sejati justru memahami kehidupan masyarakat. Ia tahu bagaimana rasanya hidup sederhana. Ia tahu bagaimana rasanya mengalami kesulitan, dan ia tahu bagaimana rasanya tidak didengar. Karena ia pernah berada di bawah. Ia memahami bagaimana rasanya ketika berada di atas. Dan ketika mendapatkan kekuasaan, ia tidak lupa dari mana ia berasal. Inilah salah satu pelajaran yang paling penting. Seseorang boleh naik setinggi apapun, tetapi
jangan pernah lupa kepada tanah yang tempat ia berpijak, karena manusia yang melupakan asal-usulnya mudah kehilangan arah. Jika suatu hari seseorang mendapatkan sebuah kekuasaan, seharusnya yang muncul bukanlah kesombongan, tetapi rasa takut terhadap tanggung jawab. Karena semakin tinggi kedudukan, semakin besar amanah. Semakin banyak orang yang bergantung kepadanya, semakin banyak keputusan yang berdampak pada kehidupan orang lain. Maka, seseorang pemimpin tidak boleh hanya bertanya, "Apa yang bisa saya dapatkan?" tetapi harus bertanya, "Apa yang bisa saya berikan?" Inilah perbedaan antara orang yang mengejar kekuasaan dengan orang yang siap menerima amanah. Kekuasaan yang dikejar demi ego akan menghasilkan beban, tetapi kekuasaan yang diterima sebagai amanah bisa menjadi jalan pengabdian. Sahabat Satu Nusantara, mungkin kita tidak berburu-buru menyimpulkan siapa Satrio Piningit, karena dalam berbagai kisah dan ramalan tentangnya memiliki banyak versi dan tafsir. Yang lebih menarik justru adalah melihat pesan moral di baliknya. Ketika masyarakat mengalami ketidakpastian, mereka mencari harapan. Ketika banyak orang merasa kehilangan arah, muncul harapan tentang seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Dan harapan tersebut merupakan bagian dari perjalanan budaya manusia. Namun, perubahan besar tidak selalu dimulai dari seorang tokoh. Kadang, perubahan itu dimulai dari keluarga, dari lingkungan, dari pendidikan, dari kejujuran seseorang, dari seorang anak yang memilih tidak menyontek, dari seorang pedagang yang memilih tidak menipu, dari seorang pejabat yang memilih tidak menyalahgunakan amanah, dan dari seorang rakyat yang tetap menjaga persatuan. Perubahan besar sering kali dimulai dari tindakan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika konsep ini kita bawa ke zaman sekarang, siapa sebenarnya raja tanpa mahkota? Bisa jadi seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya, seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang, seorang guru yang mendidik tanpa mencari popularitas, seorang petani yang menjaga pangan negeri, seorang nelayan yang bekerja sebelum matahari terbit, dan seorang pekerja yang tetap jujur meskipun hidupnya sederhana. Mereka mungkin tidak memiliki mahkota, tidak memiliki istana, tidak muncul di televisi, dan tidak memiliki jutaan pengikut. Namun, mereka menjalankan tanggung jawabnya setiap harinya. Dan mungkin itulah bentuk kepemimpinan yang paling nyata, kepemimpinan yang tidak membutuhkan panggung. Ada satu hal yang penting untuk kita renungkan. Jangan sampai pembahasan mengenai Satrio Piningit membuat kita hanya sibuk mencari seseorang. Jangan sampai kita menunggu datangnya seseorang tokoh, sementara kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Jika ingin melihat perubahan, mulailah dari diri sendiri. Jika ingin melihat masyarakat yang jujur, jadilah orang yang jujur. Jika ingin melihat masyarakat yang damai, jangan menjadi sumber permusuhan. Jika ingin melihat pemimpin yang bijaksana, belajarlah menjadi manusia yang bijaksana. Karena sebuah bangsa bukan hanya dibentuk oleh pemimpinnya, sebuah bangsa juga dibentuk oleh karakter rakyatnya. Bayangkan sebuah mahkota tidak terbuat dari emas, tidak bertabur berlian, tidak bisa dipajang, dan tidak bisa dijual. Mahkota itu hanya bisa dirasakan. Itulah mahkota kebijaksanaan. Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya memiliki sebuah mahkota. Seseorang yang tetap jujur ketika kesempatan untuk menipu memiliki sebuah mahkota. Seseorang yang mampu memaafkan memiliki sebuah mahkota. Seseorang yang tetap rendah hati setelah sukses juga memiliki mahkota. Dan seseorang yang tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan pujian mungkin telah memaknai mahkota yang paling berharga.
mahkota yang tidak terlihat oleh mata tetapi terlihat oleh hati. Sahabat satu Nusantara, pada akhirnya kita tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Kita juga tidak perlu mengklaim mengetahui secara pasti siapa sosok yang disebut Satrio Piningit. Karena kisah tentang Satrio Piningit memiliki berbagai versi, tafsir dan pemaknaan dalam budaya masyarakat. Tetapi ada satu pesan yang bisa kita ambil, bahwa seorang pemimpin sejati tidak selalu membutuhkan mahkota, tidak selalu membutuhkan panggung, dan tidak selalu membutuhkan pengakuan. Karena kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri, mengendalikan hati, mengendalikan ucapan, mengendalikan keserakahan, mengendalikan amarah, dan tetap berjalan dalam jalan yang benar. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, mungkin itulah makna yang paling sederhana dari raja tanpa mahkota. Bukan seseorang yang ingin menjadi raja, tetapi seseorang yang memiliki kualitas seorang pemimpin. Bukan seorang yang mengejar kekuasaan, tetapi seseorang yang siap memikul amanah. Bukan seseorang yang sibuk mencari pengakuan, tetapi seseorang yang membiarkan perbuatannya yang berbicara. Dan bukan seorang yang harus selalu terlihat, tetapi seseorang yang tetap bekerja dalam diam. Karena terkadang yang paling besar justru tidak banyak bicara, yang paling kuat justru tidak banyak menunjukkan kekuatannya, dan yang paling siap justru tidak sibuk mengatakan bahwa dirinya siap. Maka, jika hari ini kita masih berada dalam perjalanan, jangan berkecil hati. Jika hari ini belum dikenal, tidak apa-apa. Jika hari ini belum dihargai, tetaplah berbuat baik. Jika hari ini masih sederhana, tetaplah bersyukur, karena mungkin hidup bukan tentang seberapa cepat kita terlihat oleh dunia, tetapi tentang seberapa matang ketika kita waktunya tiba. Dan jika suatu hari mahkota itu benar-benar datang, semoga kita sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa mahkota bukanlah alat untuk meninggikan diri. Mahkota adalah amanah dan kekuasaan adalah tanggung jawab. Satrio Piningit, raja tanpa mahkota, mungkin bukan tentang siapa yang paling tinggi ketika ia berdiri, tetapi tentang siapa yang paling kuat menjaga hatinya tetap rendah hati. Mungkin bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki pengikut, tetapi tentang siapa yang mampu memberikan manfaat. Dan mungkin bukan tentang seseorang yang harus kita tunggu, tetapi tentang nilai-nilai baik yang harus kita hidupkan mulai hari ini. Jika menurut Anda pembahasan ini memiliki makna, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Satrio Piningit benar-benar digambarkan sebagai raja tanpa mahkota? Ataukah istilah tersebut sebenarnya merupakan simbol dari seorang pemimpin yang tidak mengejar kekuasaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Satu Nusantara. Karena di Satu Nusantara kita tidak hanya berbicara masa lalu, kita mencoba memahami makna di balik sebuah kisah untuk menjadi lebih bijaksana dalam menjalani masa depan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.